dipertahankan sampai mati saya sampai keluarga. Itu saja Pak. Ya, mari. Ini untuk agenda yang sesungguhnya kehadiran beliau kembali. Pertama, beliau ingin menanyakan kita mengapa sampai saat ini masyarakat Kuala Lumpur pada umumnya belum memiliki sertifikat. Itu agenda beliau. Yang kedua, agenda beliau mengapa tanah masyarakat Kuala Lumpur yang sudah direlokasi oleh pemerintah walaupun di desa Kuala Lumpur belum memiliki sertifikat. Itu dua agenda itu Pak ya. Itu permasalahannya. Itu supaya untuk dapat dikatakan itulah yang kita dari bawahi permasalahannya. Sekian, terima kasih. Mungkin ada tanggapan yang lain? Ya Pak, dalam hal ini juga kami ingin menanyakan barangkali keadaan kondisi alam sudah pada tahapan arah pemulihan pantai. Kemudian pantai tersebut kami bukan tidak menganggap pantai itu, tetapi juga masih menganggap bahwa itu adalah tanah hak milik. Meskipun kami tidak bersertifikat, tapi peninggalan daripada orang tua. Kemudian dalam kondisi yang semacam yang sekarang itu, apakah tanah kami itu sudah bisa dilakukan pengukuran untuk disertifikasi atau juga masih belum? Itu yang pertama Pak, pertanyaan. Kemudian yang kedua menyangkut dengan tanah di relokasi atau perumahan. Itu kami belum ada satu titik kejelasan baik dari pemerintahan desa dalam hal penyampaian hak atas tanah yang telah dibebaskan oleh pemerintah. Tetapi kami hanya masih dalam tahapan pembicaraan atau membagi pemikiran sesama bahwa ada yang mengatakan tanah itu adalah masih tanah milik Pemda. Gitu. Jadi statusnya masih status Pemda. Kemudian pernah BRR meminta kepada kami kakak setiap kakak dikumpulkan, kemudian waktu itu Sirina dari BRR dia memegang masalah pertanahan, katanya mau dibuat sertifikat tanah. Tapi sampai hari ini kami belum dapat laporan tentang titik kejelasan dari pihak pemerintahan desa sendiri. Dan terkait lagi dengan permasalahan dengan apakah kena jalan, itu juga pernah kami bincang-bincangkan. Nantinya kalau terkena itu apakah dilakukan pergantian ganti rugi, itu diganti rugi kepada masyarakat yang sekarang sudah menghuni rumah tapi belum punya sertifikat, atau diganti kepada pemerintah yang sampai saat ini belum dikeluarkan sertifikat. Itu pun masih dalam ketidakjelasan kami. Dan kami mau tanyakan nggak tahu kemana. Ya mungkin bagus dari Pak Nawar dan bagus. Kita dalam hal ini ya sebuah proses ya dalam barang kita sepeda motor yang tapi punya STNK, punya SIM, baru enak kita jalan. Dalam proses tanah adat, saya pikir itu tidak menjadi problem bagi kita yang hidup di Aceh. Misalnya Pak Nawar memiliki tanah dari orang tua segala macam, itu saya rasa tetap diakui. Kan ada tetangga, ada kecil, ada mungkin, ada serdes, ada aparat desa, ada tuaku dan segala macam. Ini sampai ke Palu tetap diakui walaupun kita tidak punya surat. Cuma ya hari ini kendaraan kita nggak jelas yang kita naik sekarang. Apakah kendaraan yang kita naik sekarang seperti Pak Gunawan misalnya punya orang tua jelas, tapi kendaraan peninggalan orang tua, kebetulan surat-suratnya sudah hilang karena tsunami, jelas punya orang tua. Ada tetangga yang tahu punya orang tua Pak Gunawan misalnya, ataupun punya orang tua Pak Sedes misalnya, tetangga tahu.
hari ini yang kereta yang kita naiki belum jelas siapa yang punya, dan kereta itu pakai mesin apa, sehingga surat apa yang dibutuhkan kita pun belum jelas. Misalnya dengan rumah Yu ini, kalau rumah Yu yang bikin, Yu tentu ada donaturnya, ada yang memberikan uang, sehingga dilaksanakan oleh berdasarkan program yang disusun oleh, sehingga terbangunlah rumah sini. Karena pemiliknya si A, si B, si C dibeli semua Pemda, sudah satu surat atau akte atau SKP ataupun sertifikat ketika pengalihan hak dari pemilik tanah ke Pemda. Hari ini tanah milik Pemda, rumah milik bapak yang memakai kendaraan itu. Kalau kita menggunakan kendaraan, bapak yang menggunakan kendaraan itu. Sedangkan BPKB bapak nggak punya, sedangkan SIM bapak nggak punya, sedangkan STNK nggak punya. Jadi saya ingin tahu kira-kira solusi apa yang bapak tempuh. Kalau seperti yang tanah lainnya di Pulau Pun, oke, nggak punya surat, nggak punya semacam, tinggal bapak datang ke balai desa atau ke kantor kelurahan, biasanya ada surat sporadik. Sporadik itu bisa diambil, kalau nggak ada di kepala desa mungkin bisa di BPN atau bisa di kantor camat atau bisa di akte di notaris, bisa diambil surat tanah sporadik dibuat pengakuan tanah kembali untuk mengurus tanah, hilang tanah itu, hilang surat yang sebelumnya, itu bisa ditempuh lewat jalan itu. Tetapi seperti yang bapak tinggal di 100 kelompok 118 ini bagaimana ini solusinya? Saya nggak tahu bapak menerapkan ini kecepatan berapa, atau bapak ini sering turun melabuh ronda, atau ini kendaraan bapak apa asal menyanyikan, atau bagaimana ini? Saya pun nggak tahu bilang kenapa. Saya baru datang tinggal di Kuala Lumpur, begini kejadiannya. Saya nggak tahu seberani apa bapak memakai kendaraan ini. Dan mungkin ada dasar lain di balik ini, ada kekuatan lain yang bapak miliki. Saya pun nggak tahu. Ini Pak, permasalahan yang Bapak tanyakan ke kami memang sangat jelas. Itulah sebenarnya aspirasi kami sebenarnya. Yang di dalam benak kami itulah harapan dan cita-cita kami. Semoga tanah yang kami miliki, rumah yang kami miliki itu diatasnamakan untuk masyarakat desa Kuala Lumpur yang dibantu oleh funding ataupun donor, pihak donatur yang difasilitasi oleh YU. Kebetulan sampai saat ini kami ke semua warga yang telah menempati rumah, jangankan PKB-nya, STNK-nya, surat toko pun belum kami pegang. Apa saya bilang surat toko? Pertama, mengenai dengan RAB-nya kami tidak tahu. Yang kedua, STNK-nya pun kami tidak ngerti, apalagi PPKB-nya. Kalaupun kami naik kendaraan tersebut atau rumah tersebut secara ilegal, itu perlu digarisbawahi, ilegal. Yang menjadi kekhawatiran kami, jika suatu saat atau suatu hari datang polisi, raid, ditilang, kamu punya kereta, data yang punya yang beli tanah, Anda silakan kosongkan tempat ini. Oh enggak, ini rumah saya, ini tanah saya, mana buktinya? Kami tidak ada pegangan atau kekuatan hukum apapun. Apalagi yang kami dengar informasi, pihak USEK kan rencana ingin membangun jalan. Nah, pihak yang kelautan itu ingin buat pelabuhan. Bisa saja kalau di Kuala Lumpur menjadikan pelabuhan, ini jelas digusur. Kalau tidak ada hitam di atas putih di tangan masyarakat desa Kuala Lumpur. Maka dari hal tersebut kami sangat mengharap solusi bantuan ataupun informasi. Kami ini memposisikan kami ke mana dan kemana. Sementara kami tidak jelas. Baik pun kejelasan rumah dengan IU pun belum jelas, mengenai dengan tanah pun belum jelas. Kan begitu saudara-saudara? Yeah. Jikapun kalau ada warga yang menempati di rumah tersebut, itu atas dasar perintah siapa dan kemauan siapa, saya sendiri selaku penghapus di sini tidak tahu. Siapa yang menyuruh orang duduk ke rumah, yang mengizinkan tinggal di rumah, yang mengizinkan tinggal di atas tanah Pemda, saya pun tidak ngerti. Dari hal tersebut, alangkah bagusnya
Bapak sendiri menanyakan langsung ke masyarakat yang telah menempati rumah tersebut. Antara lain yang mulai di samping Bapak bisa ditanyakan,